Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara, puji Tuhan, kita sekarang ada di hari yang ketiga, tahun 2021. Dan pergantian tahun dari 2020 ke 2021 memang luar biasa, saudara. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita melakukan pergantian tahun dan kita masuk ke tahun yang baru, ya. Pergantian yang bukan pergantian biasa-biasa saja, saudara, tetapi pergantian yang penuh dengan pergumulan karena ada pandemi COVID-19 yang berdampak di dalam kesehatan kita, ya, di mana kita diwajibkan untuk melakukan 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dan sebagainya, saudaraku. Dan juga tidak berdampak di dalam kesehatan, tetapi juga di dalam ekonomi, berdampak di dalam kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain, saudaraku, ya. Dan gereja juga dipaksa, saudara, untuk beribadah secara online, yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Tetapi puji Tuhan, saudara, kita bersyukur kalau kita boleh ada di tahun yang baru, tahun 2021, kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Siapa yang merasakan bahwa kita senantiasa diberkati oleh Tuhan? Haleluya, angkat tangannya. Oh haleluya, puji Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Imamat 26 ayat 10 berkata, saudara, kamu masih akan makan dari hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Artinya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita sudah tinggalkan tahun 2020, ya, di mana tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, dan kita masuk di dalam tahun 2021. Saudara, mari kita perhatikan. Gembala sidang kita katakan tahun 2021 adalah tahun integritas, ya, the year of integrity, ya, tahun integritas. Bahkan sinode GBI kita mengatakan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun membangun karakter ilahi. Saudara, mari kita renungkan baik-baik untuk tahun 2021 ini. Tahun 2021 adalah tahun integritas, tahun membangun karakter ilahi. Artinya, saudara, bahwa ini adalah tahun yang tidak main-main, saudara, ya. Tahun yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Bagi kita orang yang percaya, bagi kita orang Kristen, harus lebih fokus lagi di tahun 2021 ini untuk membangun karakter ilahi, untuk membangun integritas kita, saudara. Ketika saya memikirkan tema tahun 2021 ini, saudara, sebagai tahun integritas, sebagai tahun membangun karakter ilahi, saya gemetar, saudara. Ada apa sesungguhnya di tahun 2021 ini? Ada apa sebenarnya sehingga para pemimpin, gembala sidang kita, pemimpin-pemimpin gereja menetapkan satu tema yang luar biasa? Jawabannya sederhana. Tuhan Yesus datang segera. Oleh sebab itu tahun 2021 adalah tahun yang tidak boleh main-main lagi di dalam kekristenan kita, saudara. Tahun 2021 adalah tahun yang kita harus melakukan sungguh-sungguh untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu gereja kita, GBI HOT, House of Transfiguration, untuk bulan Januari 2021 ini memiliki satu tema, yaitu tulus. Katakan bersama dengan saya, tulus. Ya, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 41 ayat 13 sampai dengan ke-14 yang berbunyi demikian. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Saudaraku,
yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah perkataan Daud sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menopang Daud sampai sejauh ini. Sehingga dia katakan, aku bersyukur karena engkau menopang aku. Kenapa? Karena dia dihindarkan, saudara, dari kecelakaan yang ada di dalam kehidupannya. Tuhan melindungi Daud dari segala hal-hal yang akan merenggut nyawanya. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, saudara, Daud disembuhkan dari sakit penyakit, menghadapi orang-orang yang mendustainya, bahkan dari orang-orang yang mengkhianatinya, saudaraku. Dari sahabat karib yang dipercayainya, dan dia dikhianati, tetapi Tuhan melindungi Daud. Daud merasa ditopang, sehingga dia merasakan kalau sampai dengan keberadaannya, semua bukan karena kuat dan gagah Daud. Sekalipun Daud itu adalah orang yang gagah perkasa, selalu memenangkan peperangan demi peperangan, memiliki hikmat yang luar biasa, tetapi ketika dia menyadari seluruh keberadaannya sampai pada saat itu, semua karena ditopang oleh Tuhan. Apa yang menyebabkan pemazmur, saudara, menjadi tegak dan merasa ditopang oleh Tuhan? Ada dua hal yang Daud katakan. Mari kita cermati sekali lagi, saudaraku. Mazmur 41 ini, ayat 13 sampai dengan 14. Mari kita perhatikan baik-baik. Ini sungguh luar biasa, saudara. Tetapi aku, kata Daud, kata pemazmur, engkau menopang aku karena ketulusanku. Perhatikan, ketulusanku. Ini yang pertama. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Jadi ada dua hal, saudara. Kenapa Daud merasa bahwa Tuhan menopang dirinya? Karena dia memiliki ketulusan hati. Lalu yang kedua, dia senantiasa memuji Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Ketulusan hati Daud untuk mengasihi Tuhan. Saya mencatat, saudaraku, kata tulus, ya, menurut etimologi adalah sungguh dan bersih hati. Jadi tulus itu adalah sungguh dan bersih hati, tidak dolak-dalik, tidak bengkok-bengkok, saudara. Ya, tulus bersih hati benar-benar keluar dari hati yang suci, dilandasi dengan kejujuran. Tidak pura-pura, jadi tidak ada dusta di antara kita, saudara. Ya, tidak serong, ikhlas, itu tulus. Dan ketulusan adalah kesungguhan dan kebersihan hati, saudara. Ketulusan itu adalah keluar dari sikap yang sungguh-sungguh. Ketulusan itu keluar dari hati yang bersih, yang jujur. Ini ketulusan. Dan saudara, ketulusan menciptakan kerelaan. Pada saat kita tulus, saudara, maka dia akan menciptakan kerelaan. Ketika suami tulus mengasihi istri, maka dia menciptakan kerelaan untuk melakukan apa saja untuk istrinya, demikian juga sebaliknya. Ketika seorang hamba Tuhan tulus melayani Tuhan, saudara, maka dia akan menciptakan kerelaan untuk melakukan pelayanan apapun juga, tidak pernah hitung-hitungan, saudara. Ketika kita sebagai anak Tuhan, saudara, tulus mengasihi Tuhan, maka dia menciptakan kerelaan melakukan apa saja untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ketulusan menciptakan integritas. Ini penting, saudara. Jadi di tahun integritas ini, saudara, harus dilandaskan kepada ketulusan, karena ketulusan menciptakan integritas.
Integritas itu adalah apa yang kita pikirkan harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa tindakan kita, itu integritas, saudara. Dan ini tidak main-main. Ini berbicara tentang mutu kekristenan kita, satu kesatuan yang utuh. Saudara, ketika kita memiliki integritas, ya, di mana apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, maka akan membawa kita untuk kita memiliki wibawa ilahi. Wow, luar biasa, saudara. Jadi ketika kita memancarkan kewibawaan ilahi, ada integritas, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, saudara, maka akan berdampak bagi lingkungan. Bukan saja berdampak bagi lingkungan, tetapi yang lebih penting adalah kita berkenan di hadapan Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Bahkan dikatakan tahun membangun karakter ilahi. Saudara, ini tidak main-main, saudara. Ini bukan waktunya sebagai orang Kristen untuk kita nina bobo, saudara. Tapi harus lebih sungguh-sungguh. Dan Daud berkata di dalam Mazmur 25 ayat 21, di sana dituliskan, saudara, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Pemazmur sedang menanti-nantikan Engkau, menanti-nantikan Tuhan dengan kerinduan yang dalam, saudara. Kerinduan itu diungkapkannya dari hati yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Di zaman sekarang, saudara, tidak mudah untuk menjadi orang yang jujur. Ya. Di mana banyak orang yang hidup di dalam ketidakjujuran. Ya. Menutup akhir tahun 2020, saudara, pemerintah mengganti beberapa menterinya. Dan kita tahu beberapa menterinya, saudara, melakukan sesuatu yang tidak jujur. Saudara, memiliki prinsip untuk tetap hidup jujur di tengah-tengah situasi dan kumpulan orang yang tidak jujur, ini bukan perkara yang mudah. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen. Tidak mudah untuk kita hidup jujur di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak jujur, saudara. Dan ini bisa kita lakukan kalau kita memiliki integritas di dalam kehidupan kita. Memiliki karakter ilahi. Kalau kita tidak memiliki integritas, kita tidak memiliki karakter ilahi, orang yang jujur akhirnya berubah tidak jujur di dalam kehidupannya. Jadi saya berpikir, saudara, mengawali khotbah saya gemetar memikirkan tema ini. Tahun integritas, tahun membangun karakter ilahi. Saya gemetar, ini bukan perkara yang main-main. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk hidup di dalam kejujuran dan ketulusan. Saudara, Alkitab mencatat di dalam Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Oh, haleluya. Jika kita ingin hidup jujur di hadapan Tuhan, kita juga harus tulus terhadap Dia, kepada Dia. Orang yang tulus adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat. Saudara, hari-hari ini Tuhan membutuhkan dan Tuhan ingin melihat setiap kita, anak-anak Tuhan yang menyebut dirinya Kristen, untuk mengasihi Tuhan tanpa syarat, supaya kita tulus di hadapan Tuhan, bertindak jujur dan memiliki integritas di hadapan Tuhan. Saya percaya, saudara, hidup ini hanya sementara. Hidup di dalam dunia ini hanya sementara.
Kalau kita tidak memiliki kejujuran, kita tidak memiliki ketulusan, kita tidak memiliki integritas di dalam kehidupan kita. Pada saat kita melakukan segala sesuatu, misalnya kita melakukan pelayanan, maka kita akan melakukan pelayanan itu dengan menggerutu dan bersungut-sungut. Dan saya mau katakan itu tidak akan mendatangkan berkat. Dan Tuhan memperhatikan itu, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana pertanyaannya supaya kita bisa bertindak tulus dan jujur? Tidak ada cara lain, saudara. Supaya hidup kita bertindak tulus dan jujur, memiliki integritas, hidup di dalam integritas, membangun manusia ilahi di dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain, saudara, maka kita harus membangun manusia roh kita. Ya. Kita harus membangun manusia roh kita. Karena manusia tubuh, saudara, akan hilang. Manusia tubuh itu hanya sementara, tetapi manusia roh membawa kita di dalam kekekalan. Kenapa? Manusia roh itu begitu penting untuk kita bangun. Untuk kita memiliki integritas. Supaya kita bertindak dengan tulus dan jujur. Karena hari-hari ini, saudara, kita menghadapi peperangan yang tidak main-main. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang siap masuk di dalam medan pertempuran. Dan kita harus membangun manusia roh kita. Semakin hari harus semakin kuat. Mengawali tahun 2021, ini adalah momen yang tepat bagi setiap kita, orang-orang yang percaya untuk membangun manusia rohani kita. Saudara, ada satu cerita, ya. Cerita tentang prajurit romantis, saudara. Ya. Suatu kali di dalam medan pertempuran, saudara, sementara prajurit sedang beristirahat karena malam hari sudah tiba, mereka tidur, saudara. Tiba-tiba terdengar suara yang begitu keras. Waspada, musuh menyerang kita, waspada, musuh menyerang kita. Namanya prajurit, saudara. Maka mereka waspada dan siaga. Maka mereka bangun, cepat-cepat bangun. Meskipun mata mereka masih berat karena mengantuk, saudara. Cepat-cepat mereka meraih pakaian perang mereka, saudara. Dan kemudian mengenakan sepatu perang. Dan tidak lupa mengambil pedang untuk masuk di dalam peperangan. Lalu cepat-cepat mereka berbaris, dan di antara prajurit itu, saudara, ada seorang prajurit yang namanya disebut dengan teman-temannya adalah prajurit romantis. Kenapa, saudara? Karena beberapa hari sebelumnya dia berkenalan dengan wanita di kampung itu dan dia jatuh cinta. Nah, waktu pagi, saudara, dia mendapatkan surat dari wanita. Wah, namanya saudara jatuh cinta. Maka dia senang sekali menerima surat dari gadis itu, saudara. Maka surat itu dibaca terus menerus, ya, sukacita, saudara. Dan pada saat ada aba-aba waspada, musuh menyerang, maka dia juga mengambil pakaian perangnya. Lalu kemudian dia mengambil sepatunya, tapi yang utama yang diambilnya adalah surat cinta dari gadis itu. Dan dia lupa membawa pedang untuk masuk di dalam peperangan. Ketika tiba masuk di dalam peperangan, saudara, teman-teman prajurit yang lain sudah berperang dengan menggunakan pedang dengan begitu seru. Pada saat dia mau mengambil pedangnya, dia lupa ternyata pedangnya tidak dibawa, saudara. Ya, dia begitu panik. Sementara dia mau teriak minta tolong dari teman-temannya, dia merasa malu karena sedang berhadapan dengan musuh. Maka dia mengeluarkan seluruh jurus bela diri yang dia punya, saudara. Untuk umpat dia tidak bisa, malu dia, saudara. Dan sementara yang lain sedang berperang dengan seru dan dia juga berperang mengeluarkan segala jurus bela dirinya, tiba-tiba, saudara, perutnya merasa ada yang dingin dan merasa sakit. Dia tertusuk. Dan kemudian prajurit romantis ini tewas. Kenapa dia tewas? Karena dia tidak membawa pedang. Saudara, kita ini adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Saudara, sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, maka
tidak ada kata lain, kita harus waspada menggunakan pedang kita untuk masuk di dalam peperangan, saudara. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau kita dipenuhkan dengan firman Tuhan, saudara, artinya kita sedang mempersiapkan pedang untuk masuk di dalam peperangan. Firman itu akan membentuk karakter kita. Firman itu, saudara, akan membuat kita berintegritas di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak membawa pedang, saudara, ini musim peperangan, ya. Dan surat dari gadis itu adalah tawaran dunia. Kita jangan sampai dikecohkan dengan dunia. Tetap kita harus siap sedia masuk di dalam peperangan. Tahun 2021 sekali lagi, ini bukan tahun main-main, saudara. Tapi harus tahun dengan sungguh-sungguh untuk kita berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketulusan dibangun, integritas kita dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, pemazmur Daud berkata, ya, mengenai pujian, kita harus memuji Tuhan, saudara. Mazmur 150 ayat 6 dituliskan di sana, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang di rumah, saudara masih bernafas? Siapa yang masih bernafas boleh angkat tangan. Oh haleluya. Saudara yang angkat tangan artinya saudara masih bernafas. Maka firman ini, saudara, berlaku untuk saudara dan saya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudara, saya akan mengajak kita untuk memikirkan sejenak. Mari perhatikan, menurut saudara, memuji Tuhan itu kategori ke dalam hak atau kewajiban. Sekali lagi, memuji Tuhan itu masuk dalam kategori hak atau kewajiban. Siapa yang berkata bahwa itu adalah hak, angkat tangan. Siapa yang berkata bahwa itu adalah kewajiban, angkat tangan. Siapa yang tidak tahu pertanyaan saya, angkat tangan. Haleluya. Saudara, kalau kita mengatakan bahwa pujian itu merupakan hak, maka saudaraku, artinya kita boleh memuji Tuhan kalau kita suka, tapi kita juga boleh tidak memuji Tuhan kalau kita tidak suka, karena kita merasa berhak, saudara. Ya. Tetapi kita harusnya berkata bahwa memuji Tuhan adalah kewajiban kita. Suka atau tidak suka. Ya. Di dalam waktu apapun juga kewajiban kita adalah memuji Tuhan, saudara. Karena pemazmur berkata, siapa yang bernafas hendaklah memuji Tuhan. Tapi saudara, celakanya banyak orang Kristen yang menyamakan memuji Tuhan itu seperti membayar pajak, saudara. Ya, kalau bisa diakal-akalin supaya tidak membayar pajak, padahal pajak itu adalah kewajiban kita kepada pemerintah. Tetapi saudara, karena kita merasa hak, maka kita mengolah laporan-laporan keuangan menjadi begitu rupa kalau bisa tidak membayar pajak. Kalaupun membayar itu tidak terlalu banyak, saudara. Memanipulasi laporan keuangan. Saudara, kita merasa seperti itu. Bahkan kalau perlu gratis, saudara. Yang namanya gratis, wah senang sekali, saudara. Saudara, kita harus memuji Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa pujian itu merupakan hak kita, saudara, maka ada alasan. Pak, nanti sajalah, saya nggak bisa ke gereja, saya tidak bisa memuji Tuhan. Karena saya dalam kondisi bisnis yang lagi menurun. Ya. Saya lagi di PHK, saya nggak punya pekerjaan, bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Pak, rumah tangga saya sedang ada di dalam kekacauan, bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Saudara, saya mau katakan, kalau kita mempunyai integritas dan kita memahami firman Tuhan, setiap kita yang bernafas hendaklah memuji Tuhan pada saat bisnismu turun, pada saat engkau di PHK, pada saat rumah tanggamu di dalam kekacauan, saat itulah kita harus memuji Tuhan. Maka kita akan melihat perbedaannya, saudara.
Kita akan melihat perbedaannya pada saat kita memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan pujian penyembahan, ada mujizat terjadi, ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Saya teringat dengan penulis buku, saudara, yang namanya Ron Kennedy. Dia seorang pemuji penyembah. Dan dia banyak menuliskan buku, saudara. Satu kali ketika dia sedang memuji menyembah di hadapan jemaat, saudara, dan dia mengalami satu gangguan pernafasan. Dia sadari itu. Tetapi karena hatinya begitu rindu untuk memuji Tuhan, pada saat dia sedang memuji Tuhan, pernafasannya terganggu. Dan pernafasan itu, kemampuan pernafasan itu, saudara, sepertiga. Hanya sepertiga. Tetapi dia terus memuji Tuhan. Dia terus memuji Tuhan sampai pada akhirnya dia selesai menyelesaikan tugasnya untuk memuji Tuhan. Dan banyak jemaat diberkati. Saudara, memuji Tuhan itu bukan hak, tetapi kewajiban. Nah, kalau kita teliti di dalam kitab Mazmur, saudara, maka pemazmur seringkali mengalami masa-masa sukar, mengalami masa-masa berat, mengalami masa-masa yang begitu tekanan yang hebat. Tetapi setiap kali pemazmur mengalami hal-hal seperti itu, dia selalu memuji Tuhan. Dan saya percaya, kunci daripada kelegaan hati kita, apapun yang sedang kita hadapi, adalah pujian, penyembahan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca pasal-pasal berikutnya, ya, dari pemazmur ini, saudara, luar biasa, banyak kali pemazmur ini melakukan pujian, penyembahan. Maka tidak heran, saudara, di kata penutup, hendaklah setiap orang yang bernafas, setiap makhluk yang bernafas memuji Tuhan. Karena di dalam pujian penyembahan ada jalan keluar. Di dalam pujian penyembahan ada mujizat terjadi. Tahun 2021 ini, saudara, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan integritas yang harus kita bangun melalui ketulusan hati kita. Ketulusan yang kita bangun, saudara, melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kita masuk di dalam peperangan rohani yang tidak main-main. Kita harus membangun karakter ilahi di dalam hidup kita dengan terus memuji, memuliakan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan bersama dengan kita. Tuhan akan terus membangun manusia rohani kita dengan begitu rupa, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya mau katakan, saudara, pagi hari ini, di tahun 2021 ini, kita harus lebih sungguh-sungguh, karena Yesus datang segera. Tanda-tandanya semakin jelas. Saudara, kita minta Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita, agar hati kita boleh seputih daripada hati Tuhan Yesus. Sehingga kita berani berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Ini adalah berbicara tentang integritas. Saudara, mari buka hati kita, ubah hatiku menjadi seperti hatimu. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita sama-sama naikkan penyembahan ini. Ubah hatiku. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada. Mari kita persiapkan hati kita, kita buka hati kita. Minta Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita. Untuk kita boleh tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Memiliki integritas di hadapan Tuhan. Memiliki karakter ilahi di hadapan Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan ubah hati kita. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Angkat tangan kita yang kudus, tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.